software-nya. Nah, yang ini bisa lihat nggak? Ya, yang kayak gini. Ini kan di bawah ini adalah frekuensi ya. 32 Hz, Frekuensi. 64, 125, ya. Sampai ini 16.000 kilohertz sesuai dengan pendengaran kita kan gitu ya. Nah, ini kalau kalian nanti coba-coba ya dengar musik, ini coba yang ini diturunin. Nah, iya ini diturunin. Nah, segini misalnya. Ini kalau saya praktekin di kelas sih bisa kemarin. Diatur Nah, sesuai ya. ya ini artinya berarti apa? Amplitudo yang suara dengan frekuensi yang kecil itu akan diredam amplitudenya kan, sehingga yang diloloskan yang frekuensi tinggi. Nah, artinya apa? Kalau kayak gini, artinya suara bassnya itu akan mendem gitu, akan terfilter. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa saya riset ya. Kalau misalnya saya kembalikan ya, ini ke 0, artinya tidak ada filtering, suaranya semua sama. Nah, kalau misalnya yang ini yang tinggi yang saya redam suaranya, misalnya kayak gini. Nanti kalian coba deh di laptop masing-masing ada pasti. Akan kerasa bedanya. Yang ini treble-nya akan hilang. Suara kita mungkin agak sedikit, volumenya akan lebih kecil. Jadi frekuensi yang tinggi akan hilang, sedangkan yang bass-nya tetap gitu. Nah, kalau ini artinya apa? Kalau ini berarti low pass filter, ya kan? Yang diredam adalah yang tinggi. Oke? Kalau misalnya yang tadi yang saya lakukan, yang saya redamnya rendah, itu namanya high pass filter. Nah, kalau band pass itu selection. Jadi saya mau yang tengah-tengah aja misalnya. Jadi saya filter yang di bagian tengah-tengah, yang ujung-ujung, sehingga yang di tengah itu lolos. Jadi frekuensi yang rendah dan tinggi yang dihilangkan. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Nah, Paham. hubungannya sama geofisika gimana? Pada saat itu, Pak. Hah? Seismik. Seismik, Pak. Nah, kalian harus paham berarti, nah ini saya share yang lain. Saya ada whiteboard di sini, blackboard. Nah, yang kita ambil. Tadi ada apa? Ada high pass, juga ada low pass. Sudah saya setting. Reset ya. Corona. Sebentar. Oke. Nah, ini dia. Oh, tadi ketekan ininya. Oke. Nah, ya. Jadi saya punya apa? Tadi low pass filter Dan high pass. Ya kan? Juga ada namanya tadi band pass sama band stop. Nah, band stop itu kebalikannya band pass. Kalau band stop berarti bagian tengahnya yang difilter. Hambat. Oke, yang bagian tengah yang dihambat, loloskan ujung-ujung, gitu ya. Nah, kita memahami filter-filter ini sebenarnya aplikasinya untuk apa sih di geofisika? Ada yang paham nggak? Ada yang punya ini nggak? Apa tuh, Pak? Kita butuh buat apa sih? Untuk filtering noise, Pak. Good. Ya, jadi butuh kita banget, Pak. Geofisika ya akan melakukan filter untuk filter sinyal ya, filter sinyal. Tergantung apa metodenya, ya kan? Contoh misalnya, kalau metodenya seismik aktif, gitu ya, seismik aktif. Source-nya itu sinyalnya apa? Palu misalnya kan? Palu. Ya kan? Dinamit. Ya, atau dinamit ini jadi sinyal kita kan? Ya. Nah, tentunya akan ada noise background yang terekam juga.
Ya, Nah, Pak. kalau Pak. ini, kalau seismik aktif, sinyalnya frekuensinya tinggi atau rendah? Tinggi, Pak. Tinggi. Nggak tahu Ya, juga sih, Pak. Ya, Amplitudonya tinggi. tergantung jadinya. Tapi kalau dibandingkan gempa, ya dia relatively lebih tinggi sinyalnya ya, dibandingkan noise. Ya. Nah, kita akan memfilter noise-nya gitu ya. Nanti ini difilter. Jadi kalau misalnya punya sinyal gitu ya, misalnya kayak gini gitu ya. Nah, tapi karena background sinyalnya tinggi, ini kan harusnya first break di sini ya. Ini first break. First Ya, break. Pak. Datang gelombangnya. Tapi karena dia ngukurnya di dekat sungai gitu ya, sungainya itu ada punya frekuensi tinggi gini kan. Nah, Ya, benar. kerekam. Datang sinyal Palu, jebret gitu kan. Nah, misalnya gitu. Nah, tapi kita jadinya nggak clear di sini. Not clear. Not clear enough. Kita susah menentukan di mana first break-nya. Karena apa? First break-nya mirip dengan noise dari sungai. Dari sungai. Nah, ini kita bisa filter. Kira-kira filternya apa? Nah, yang difilter ini low pass nanti. Iya, Jadi low pass, frekuensi Pak. rendah, kita mau hilangkan frekuensi tinggi dari si sungai. Sehingga nanti kita dapatkan ya relatively smooth. Nah, bisa kelihatan first break-nya di mana. Gitu. Ya. Jadi di geofisika kita akan banyak menggunakan filter. Jadi konsep filter, memahami yang mana yang difilter, frekuensi yang mana, itu kalian harus paham. Beda juga kalau misalnya metode-metode yang lainnya nanti kalian bisa pelajari. Kalau metodenya pasif seismik, ya, pasif seismik, khususnya Baru pakai high pass, Pak. khususnya yang hidrokarbon detection, tahu? Hidrokarbon detection, ya, itu yang kita rekam justru noise-nya, ya. Kita nggak mau ada sinyal lain, justru yang kita rekam adalah ambient noise-nya. Ambient noise-nya. Jadi noise yang alami gitu ya. Nah, kalau dari secara empiris, frekuensi yang rendah, ya, low frekuensi sekitar 2 Hz itu akan menunjukkan adanya hidrokarbon. Ini boleh kalian cari tahu nih. Hydrocarbon detection menggunakan low passive seismic, LPFS, low frequency passive seismic gitu ya, LFPS, low frequency passive seismic. Nah, ini saya ngasih contoh insight di geofisika gimana nanti karena kita akan pakai ini. Oke, ada pertanyaan? nggak ada, Pak. Aman, Pak. Kan ya. Nah, sekarang kita coba akan mendesain, ya, kita akan mendesain kalau misalnya dengan rangkaian RC, ya, oke, kita bisa bikin desain elektrik ini secara elektronik, namanya, secara listrikan, kita bisa desain RLC, ya. Jadi yang jadi sinyalnya apa kalau di sini? Kalau saya punya rangkaian, yang akan jadi sinyal di sini adalah adalah harus bolak-baliknya, ya, harus bolak-balik atau tegangan gitu ya, tegangan. Ini yang jadi sinyal kita. Jadi kemarin sebelum UTS kan kita udah belajar sedikit ya tentang rangkaian-rangkaian, ada dan juga jenis-jenis komponen, ada resistor, ada induktor, juga ada kapasitor. Ya, terakhir kemarin kita sempat ngomongin tentang kapasitor, tapi induktor sih nggak saya singgung, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan perdalam lagi di sini. Nah, sinyal kita kalau di sini kita pakai arus AC ya, jadi arus bolak-balik. AC itu apa? Alternating current ya, atau bolak-balik. Alternating current. Jadi kita akan gunakan AC sehingga seiring waktu, ya, kalau arus bolak-balik itu gimana?
Kalau arus bolak-balik itu dia, misalnya ini V, ini T, gimana dia? Naik turun ya? Seperti ini. Iya, Pak. Ideal, Pak. Ya kan? Dimana ini adalah V maksimum ya kan? Nah, ini minus V maksimum. Oke? Ini harus bolak-balik. Artinya apa? Sinyalnya punya fungsi waktu. Tegangannya. Ya kan? Nah, sekarang coba kita lihat kalau di resistor, tegangan itu apa? Ya, ini dari hukum Ohm kan? Bahwa apa? Tegangan sama dengan Harus hambatan dikali resistor. Dikali dengan resistor. Oke? Sekarang kalau kita lihat Laplace transformnya, nah ini diingat-ingat, coba dilihat tabelnya, berarti ya semua yang T itu jadi S kan? Lalu variabel V ini akan saya ubah ke dalam bentuk kapital gitu kan? Jadi VS sama dengan R, R-nya konstan, R-nya nggak berubah-ubah. Yang berubah-ubah itu adalah V dan I. Ya? Harus. Karena I juga berubah-ubah. I juga berubah-ubah. Ya. I juga berubah-ubah. Ini saya gambarkan I di sini. I-nya juga punya berubah-ubah. Dia bisa beda fasa gitu ya. Nah, misalnya I-nya gini. Ya, ingat ini fisika dasar 2 ini. Ini ada I, gitu kan? Harus bolak-balik. Nah, sekarang saya akan menyinggung yang bagian yang lain. Kalau induktor gimana? Ternyata kalau di induktor, tegangannya di induktor, yang lewat di induktor, ya, tegangan bolak-balik yang di induktor itu adalah L. Ini L apa? Induktansi. Ya. Induktansi. Kalau C itu apa? Kapasitansi. Kalau L itu adalah induktansi. Jadi besaran induktornya. Satuannya apa? Satuannya Henry. Ada yang tahu ya? Henry. Nah, dikali dengan turunan pertama arus. Ya. Nah, ini diferensial kita punyanya. Diferensial orde 1. Orde 1 ya. Orde 1. Sehingga kalau saya transformasi Laplace yang di bagian bawah ini, saya dapatkan persamaan saya jadinya apa? VS dikali L, sama dengan L, dikali apa? S, IS. Kan gitu? Karena turunan pertama kan? T-nya itu jadi S dikali dengan IS. Oke? Oke, Pak. Nah, kalau di kapasitor, itu adalah hubungannya arus IT sama dengan kapasitansi dikali dengan turunan tegangan terhadap waktu. Ini diferensial yang pertama juga. Orde 1. Kalau saya mau nyatakan dia dalam sama-sama form apa term V atau tegangan, ini kan V juga, ini V juga ya. Saya kalau mau dapatkan V, berarti saya integralkan ke dua sisinya kan. Nah, ini pindah ruas C-nya, sehingga saya dapatkan 1/C integral IT dt. Oke? Kalau seperti ini kasusnya, saya frekuensi saya ubah ke Laplace domain, saya dapatkan VS sama dengan 1/CS karena integral ya kan? Integral IT dt dikali dengan IS. Oke? Sampai sini paham? Aduh. Alhamdulillah, Pak. Oke, good. Nah, kalian kemarin sudah membahas dan saya kasih PR juga untuk model fisik kan. Jadi kalau misalnya ada pegas, ada massa, dan peredam gitu kan. Nah, kita akan gunakan konsep itu untuk mencari transfer function-nya ya untuk desain yang seperti ini ya, desain seperti ini. Saya lanjutkan ya. Contohnya nih sekarang. Ya. Jadi kita akan pakai transfer function GS, masih ingat ya? Fungsi alih GS yang ditanya berarti yang dalam domain S dari sistem rangkaian RC di samping. Nah, ini cara kita membuat filter RC itu R dan C-nya dirangkai seri. Ini dirangkai seri ya. R sama C dirangkai seri, dihubungkan dengan apa ini? Sumber arus, sumber tegangan atau tegangan bolak-balik. Nah, bolak-balik karena dia bentuknya kayak gini ya. Ini artinya bolak-balik. Harus AC ini. Harus AC.
Oke, ini adalah arus AC. Lalu ditanya berapa fungsi alihnya, ya GS-nya bagaimana. Kalau VI itu jadi input, VC-nya jadi output. Oke, berarti yang kita harapkan kita akan dapatkan GS itu gimana sih? GS sama dengan fungsi alih apa bagi apa? Output bagi input. Good. Output Output kali input. Berarti kalau outputnya adalah VC, saya maunya berarti VCS, ya kan? Iya, Pak. Dibagi dengan VIS. 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 Nah, gitu ya. Ya. Kira-kira apa persamaan yang menghubungkan tegangan VC dan VI ini? Kalau di kemarin yang di tugas sama yang di contoh soal yang saya di video, saya pakai persamaan hukum Newton untuk menggabungkan input gaya dengan output yang berupa posisi kan gitu. Sekarang kalau ini saya punya variabelnya tegangan, persamaannya apa yang saya pakai? KVL. Good job. KVL, Pakai ya? KVL. KVL. Ya. KVL kalau di seri gimana? Kalau di seri terbagi, Pak. Terbagi ya. Jadi kalau pakai KVL, VI ya. VI T tentunya dia punya fungsi waktu sama dengan apa? V R, ya kan? VR punya fungsi waktu nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Karena tadi, sorry, coba saya lihat. VDR gimana? Punya dong. Punya, Nih. Pak. Ini ya. R kali IT kan? Coba saya tulis dulu ya. VRT. Muncul itu. PR T ditambah apa nih? V C T. Gitu ya. Oke. Saya mau dapatkan hasilnya nanti seperti ini. VC-nya adalah apa? Output. VI-nya adalah input. Ini berarti saya harus nyatakan VR ini ke dalam VC. Ya kan? Ke dalam VC. Yang VC sudah ada di sini kan? VC. Sebentar. VCS. Oke. Ini saya jabarkan berarti VI T sama dengan VR itu apa? R kali IT gitu ya. R dikali dengan IT. Ditambah VC itu apa? R kali I. VC tadi apa? Integral ya. Integral seper C, ya kan? Seper C. Sorry. Seper C. Oh, oke. Sorry. Kalau VC-nya tetap ya ditambah, sebentar, ditambah VC-nya kan tetap saya mau dapatkan dia VCS ya. Jadi VC kali VC T. Sekarang
VR ini R kali IT kan. Kalau dari terminologinya di sini, saya tahu bahwa VC dari dengan ini sebelumnya ya, IT ya, IT itu sama dengan apa? C dikali DV C fungsi T dibagi DT. Ya kan? Ya, Pak. Nah, sekarang IT saya ini kalau seri gimana? Dia arusnya tidak akan terbagi kan? Karena ini seri semua Iya. kan? Menurut KCL berarti saya bisa gimana? Saya bisa substitusi IT ini ke sini. VT. Nah, ya. Karena apa? Arus yang IT di sini, arus IT di sini akan sama dengan arus IT yang di sini. Oke? Jadi saya bisa substitusi. Saya pakai terminologi IT ini yang ada VC-nya. Kenapa? Karena saya mau ubah dia ke VC semua kan? Sehingga saya dapatkan VIT sama dengan R dikali C dikali VCT turunan pertama. Betul kan? Ya, Pak. Ditambah VCT. Gitu. Ya. Jadi VR-nya ini diubah, ya. VR yang ini diubah ke dalam term VC. Melalui apa? Melalui I. Sekarang tinggal di transformasi Laplace. Dapatnya apa? V, I, S. Gitu ya. VIS sama dengan R, C, V, C, S ditambah V, C, S juga. Kalau kayak gini berarti VC-nya bisa saya keluarkan. Jadi apa? VCS, ya kan? Itu dikali dengan RC plus 1. Oke. Ya. Nah, kalau saya mau dapat GS, berarti gimana? VC per VI. Ya, VC per VI. Berarti input ini pindah ruas ke sini, RC-nya pindah ruas ke sini. Ups, Ya. sorry. Maka saya dapatkan apa? Saya dapatkan Seper RC plus 1. nah ini. Saya dapatkan ini. Ya kan? Seper RCS plus 1. Bisa ya? Bisa. Konsepnya sama. Jadi kita harus tahu inputnya mana, outputnya yang mana. Oke? Sudah dicatat? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Bentar. Lagi nyatet, Pak. Tunggu, Pak. Lagi nyatet. Oke, ada pertanyaan? Pak, mau tanya, Pak. Hmm? Mau tanya, Pak. Oke, boleh. Itu kan tadinya yang VC itu kan turunan pertama ya, Pak? VC yang ini ya, yang ini. Ya, nah itu pas di Laplace jadi nggak ada, jadi bukan turunan pertama. Oh, ini Gimana, ada Pak? S-nya, astagfirullah. Ketinggalan ya. RCS, Ya, Pak. VCS. Nah, S-nya. ini ada, sorry. Thank you. Good. Matanya jeli. Iya, Pak. R, C, RCS. Nah, itu dia. Ya. Ini turunan pertama ya, diferensial pertama. Karena saya pakai IT-nya tadi. Nah, ini kalian tadi kan saya udah tuliskan di halaman yang sebelumnya ya. Halaman yang sebelumnya ada I di sini. Jadi kalau dia bentuknya seperti ini, kita pakai I ini untuk menyamakan VC-nya.
Kalau kemarin yang di model fisik, X sama V sama A itu saling berhubungan, turunan dan integral gitu kan. Oke. Sekarang kalau misalnya untuk rangkaian yang sama, tapi VR-nya itu yang jadi output. Nah, kita dapatnya gimana? Sekarang coba saya share yang ini aja, biar enak coret-coretnya. Ya. Nih, sekarang kalau misalnya saya punya ini, tadi apa? Dihubungkan dengan itu ya. Lalu ada R, ada kapasitor, gitu ya. Kapasitor. Ya. Nah, ini R, ini ada C, gitu ya. Ini V, inputnya, punya fungsi waktu. Yang tadi kita lakukan, VC itu jadi, nah, kita ukur VC ini jadi outputnya, gitu ya. VCT ini jadi outputnya. Tapi kalau misalnya sekarang saya mau VR ini yang VR ini yang jadi output bagaimana? GS-nya. Nah, kalau saya mau dapatkan GS fungsi alih output VRS dibagi dengan apa? VIS. Oke? Sama pakai KVL dulu bahwa VIT itu sama dengan VRT ditambah dengan VCT. Oke. Lalu yang mau saya pertahankan apa? VRT kan? Ya? Ya. VRT ini mau saya pertahankan. VC ini yang harus saya rubah termnya terhadap VR. Dari VR saya tahu bahwa VRT itu sama dengan R dikali IT. Oke? Berarti IT sama dengan apa? VRT per R. R. Oke? Jadi IT-nya ini bisa saya substitusi ke VC. Oke? Ya, Pak. Saya lanjutkan, berarti saya tulis VIT sama dengan VRT, ini mau saya pertahankan, ditambah VC. VC itu apa tadi? Kalau untuk I-nya, VC sama dengan seper-C integral IT. Betul? ITDT, Benar, Pak. Pak. ITDT. Oh iya, sorry. ITDT. IT ya ITDT ya, integral dari IT gitu ya. Integral dari IT. Ya, Pak. Next, berarti saya akan substitusi I-nya ini ke sini. Karena saya mau jadikan bagian ini ada VR-nya, kan gitu. Jadi VIT sama dengan VRT ditambah seper C integral apa? VRT dibagi R kan? Jadi R-nya keluar sini ya. Iya, Pak. Nah, kenapa? Karena IT itu kan VRT per R. Nah, ini VR. Ya. Nah, DT. Oke? Ini saya transformasi ke Laplace. Kenapa? Karena sudah semuanya di bagian ruas kiri VI, semua bagian ruas kanan VR. Udah nggak ada lagi VC-nya. Jadi kalau ditransformasi Laplace, VIS sama dengan VRS ditambah, nah, apa kalau integral? Ada seper S kan? Seper S, Pak. Nah, jadi seper RCS.
VRS. Oke? Iya. Oke, Pak. Nah, jadi gimana persamaan kita? Saya samain semuanya. VIS sama dengan 1 VRS ya, VRS dikali 1 ditambah 1/RCS. Oke? Kan gitu? Iya. Sekarang saya mau gimana? Saya mau bentuknya kayak gini. VR dibagi VI. Berarti VI pindah ke sini. Ini pindah ke sini kan? Berarti GS sama dengan VRS dibagi VIS. Oke? Sama dengan Iya. 1 dibagi 1 plus 1/RC. RCS. Nah. Oke. Samakan penyebut. Nah, betul. Ini kemarin yang tugasnya ada integralnya yang kecepatan sama percepatan itu kan ada penyebutnya kan jadinya ya karena integral kan. Ya. Kita Ya, bisa Pak. lakukan ini. Kita bisa lakukan samakan penyebutnya. Ya, sampai sini sudah benar, cuman bisa lagi kita ubah bentuknya jadi 1 dibagi ini berarti RCS RCS plus 1 plus 1 ditambah 1. per ya. Berarti maksudnya Per RC. ini saya kalikan dengan RCS per RCS. Oh, ya. Gitu ya. Iya, Pak. Ya, bisa. Jadi ini RCS. CS. Ya. Nah, gitu ya. Jadi saya kalikan 1 yaitu RCS per RCS. Ini pembilangnya jadi RCS, penyebutnya jadi yang 1 ini RCS, ini jadi 1. Nah, kita peroleh ini adalah GS kalau outputnya adalah VR. Oke? Oke. Ada pertanyaan? Oke, Zikri. Belum, Pak. Nah, good. Jadi sekarang kita bisa lanjutkan. Nah, ini ya. RCS per RCS tapi jadi ke tutup. Yang tadi udah disalin? Belum, Pak. Oh, belum? Screenshot Pak udahan. Udah, Pak. Nah, itu pinter tuh screenshot. Pak ini recording nanti di Saya share nggak sih, Pak? Ini saya record nanti saya ini ya biar kalian bisa ulang-ulang. Oke Pak, mantap. Ya kalau saya punya waktu saya cut yang di mana yang nggak ada suara kalian. Oke Pak. Next, langkah-langkahnya sama ya. Berarti kita cari persamaan umum. Kalau kemarin Newton, ini persamaannya KVL. Ya, KVL. Lalu kita samakan variabelnya. Kalau yang mau dipertahankan R, berarti VC yang diubah ke term R. Kalau misalnya mau tahu VC, berarti VR yang diubah ke term VC. Oke. Lalu manipulasi output dibagi input. Oke, sekarang ke frekuensi respons ya. Jadi kalian sudah tahu bahwa sebenarnya S itu adalah domain Laplace gitu ya. Domain Laplace itu dia bilangan kompleks, ada part realnya, ya, ada part realnya, ada part imaginernya kan gitu. Yang imaginernya di sini ada omega, ya. Omega di sini sebenarnya adalah frekuensi sudut, yaitu adalah 2πf. Nah, ini konsep aja, saya mau kalian pahami bahwa sebenarnya F itu ya berbanding lurus dengan S, gitu ya. Jadi kalau nanti saya punya suatu fungsi alih GS, ya, saya bisa evaluasi kalau misalnya untuk frekuensi yang rendah, ya, low, ya itu artinya berarti untuk S yang low, gitu ya. Nah, ini sebagai basis kita untuk mengetahui hubungannya antara S dengan F, gitu ya, dengan frekuensi. Jadi kalau di fungsi alih, ya ini kita sebutnya GS, gitu ya, karena dalam domain Laplace. Kalau G omega itu artinya apa? Frekuensi respon, tanggap frekuensi. Ini istilah yang sama sebenarnya, hanya fungsinya yang satu S, yang satu omega. Oke, lalu nanti sebentar lagi kalian akan lihat contohnya. Dan nanti juga kalian bisa gambarkan
respon frekuensi itu dengan namanya Bode plot. Ya, nanti saya akan tunjukkan Bode plot itu seperti apa. Oke. Oke, sekarang Oke, kita ambil satu contoh. Tadi ini GS untuk apa ini? Untuk VC sebagai VC sebagai output. output. Oke, good. Ya. Saya sekarang mau evaluasi, ya. Kalau dia diberi sinyal tegangan berupa arus bolak-balik, tegangan bolak-balik, ya, tentu tegangan itu punya frekuensi karena dia bolak-balik, gitu ya. Kalau misalnya kita evaluasi, gitu ya, saya variasikan sumber tegangannya itu dari frekuensi yang kecil sampai frekuensi yang besar, gitu ya. Nah, ini saya bisa evaluasi GS itu, ya. Kalau frekuensi sumber tegangan menuju 0 dan menuju tak hingga, ya. Dan harus di notes bahwa F itu apa? Berbanding lurus dengan S. Ya. Sekarang apa yang dilakukan rangkaian ini kalau VC-nya itu adalah output? Ya, kalau misalnya sumber tegangannya frekuensi kecil, ya, atau menuju 0 gitu, berarti saya bisa sebutkan bahwa S-nya juga menuju 0. Saya masukkan G-nya ini 0, fungsi 0, berarti S-nya ini nanti harusnya jadi 0 kan? Oke? Ya, dari persamaan ini, kalau saya mau untuk frekuensi yang 0, berarti karena dia F itu berbanding lurus dengan S, S-nya juga akan menuju 0. Berarti kalau saya mau cari G0, nah saya masukkan ke persamaan ini, S saya ini saya masukkan 0 kan? Limit gitu ya. Jadi kalau dia 0, saya dapatkan G0 itu adalah 1 dibagi 1. Karena nilai ini akan sama dengan 0 kan? Nah, Ya, Pak. artinya 1. Oke? Dan Ya, Pak. kalian kalau lihat persamaan ini, oke, saya akan balik ke konsep dulu. Persamaan ini, GS ini punya rentang nilai berapa kira-kira? Kalau lihat persamaan ini. 0 dan 1. Good. Ya. Jadi persamaannya itu ada yang bisa nulis ya? Oke. Nah, coba kita lihat di sini ya. Kalau misalnya kita lihat nilai ini, dia satu nilai 1 dibagi suatu bilangan. Ya, ditambah 1 gitu ya. Tergantung bilangannya ini kan. Kalau bilangannya ini 0, maka nilai maksimumnya adalah 1 kan? Betul. Ya. Tapi kalau ini ditambah 1 dan ini misalnya punya nilai 3, berarti kan dia akan lebih kecil dari 1 kan? Iya kan? Ya. Sampai dia nanti tak hingga gitu ya, dia menuju 0 nanti nilainya. Berarti Ya. nilai GS ini ya, nilai GS ini punya range nilai ya, 0. range dari 0 sampai 1. 1. Oke? Artinya kalau saya punya GS-nya 1, berarti semua tegangannya itu, sinyalnya itu dikalikan 1 gitu ya. Amplitudenya tidak ada yang diredam. Oke? Jadi semua nilainya 1, fungsi alihnya 1. Kan ingat tadi kemarin kalau diagram blok, ini GS gitu ya. GS. Ya, Pak. Ini masuk V input ya. VIT. Ini jadi apa? VC. VCT. Output saya. Nah, kalau misalnya ini 1, kalau yang masuk 5, keluarnya berapa? 5. 5. Ya kan? Nah, Ya. kalau GS saya 0, berarti yang masuk 5, yang keluar 0. Karena dia linear kan? Ingat ya. Dia bentuknya jadinya kalau perkaliannya apa? VCS itu sama dengan VIS kali biasa dengan GS. Good. Ya. Berarti kalau kayak gini GS-nya 0, berarti output-nya 0. Outputnya 0. Ya. Kalau dia outputnya setengah, GS-nya setengah, ini 5, keluar 2,5. Artinya apa? Ya. Ini mulai diredam kan? Ya kan? Berarti mulai dikurangi gitu ya. Iya, Pak.
Nah, kalau misalnya dia diloloskan semua, GS-nya harus 1. Jadi yang keluar juga 5. Paham? Paham. Nah, kondisi berapa dia akan kondisi berapa dia akan meredam ya? Kalau misalnya untuk frekuensi yang sangat tinggi gitu, sampai S-nya sangat tinggi, sehingga ini jadinya 1 per tak hingga dia menuju 0 nilainya. Gitu ya. Oke? Oke. Nah, jadi untuk yang ini artinya apa? Dia akan meloloskan frekuensi yang rendah. Karena frekuensi rendah akan masuk GS-nya 1 kan? Sedangkan yang frekuensinya tinggi, dia akan masuk dengan GS 0. Yang keluar jadinya amplitudenya 0 juga. Seperti yang saya bilang tadi ini. Kalau misalnya ini 0, berarti yang keluar 0. Berarti kalau untuk nilai frekuensi yang tinggi, nah, GS-nya jadi 0, nilainya diredam. Sampai sini, paham kenapa ini disebut low pass filter? Halo? Paham, Pak, paham. Paham, Pak. Suara saya kedengeran nggak ya? Saya udah Kedengeran, Kedengeran, bagus, Pak. Pak. Kedengeran. Bagus, Pak. Oke. Bagus, Gitu ya? bagus. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi sampai sini untuk persamaan GS yang ini, ya, persamaan GS yang ini, dia disebut low pass filter. Kenapa? Karena saya evaluasi untuk frekuensi rendah GS-nya 1. Berarti untuk semua frekuensi yang rendah, amplitudenya akan dikembalikan lagi. 5 masuk, 5 juga keluar. Gitu ya. Tapi kalau untuk frekuensi tinggi, misalnya amplitudenya 5, GS-nya 0, diredam dia. Jadi outputnya jadi 0. Oke? Paham Oke, ya? Pak. Good. Paham, paham. Saya lanjutkan? Lanjut. Oke. Yang lain gimana? Paham, Lanjut, Pak. Pak. Oke. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, ini tadi sudah kita evaluasi ya. Ternyata ini jadinya low pass filter. Sekarang kalau misalnya yang R-nya itu jadi output tadi sudah saya turunkan juga. Kita peroleh ini ya. Ya. Sekarang coba kalian evaluasi. Untuk persamaan ini, G 0-nya berapa? Ya. G tak hingganya berapa? G tak hingganya berapa? Coba, kalau G 0, 0. berapa? 0. 0, Ya? Pak. 0 per 0. Ya kan? Ya. Sorry, 0 dibagi 1 gitu kan? Ya nggak ada. Iya, Pak. Kalau ini tak hingga Tak hingga per tak hingga. tak hingga. Tak terdefinisi. Tak terdefinisi, Pak. Ya, undefined, tapi sebenarnya dia menuju satu nilai. Satu. Nol, gitu. Pak. Satu. Oh, Satu. Limit. Satu. Iya, Pak. Ya. Oke, artinya kalau kayak gini, di frekuensi rendah 0, frekuensi tinggi 1. Balik lagi tadi, kalau misalnya diagram blok. Oh, high pass berarti, Pak. Nah, ini apa? High pass ya. Ini kalau GS, ini inputnya, ininya inputnya VI, ini outputnya VR. Oke. Kalau untuk frekuensi yang 0 misalnya, frekuensi 0, dia punya amplitude 5 gitu ya. GS-nya itu jadi 0 ya. GS-nya itu jadi 0 sehingga yang keluar outputnya amplitudenya 0. Nah, ya, misalnya 5 volt, jadi keluarnya 0 volt. Diredam dia. Tapi kalau untuk frekuensi yang tinggi, ya misalnya katakan berapa, ya menuju tak hingga gitu ya, sangat tinggi gitu. Misalnya saya punya 5 volt, GS-nya itu jadinya 1. Sehingga outputnya tetap 5 volt. Itu contohnya. Ya. Paham ya? Jadi, kalau untuk yang ini jadinya high pass filter. Yang diloloskan yang Tinggi. yang tinggi. Good. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke.
Lanjut, ini adalah bode plot namanya. Bode plot yang menggambarkan frekuensi respon. Ya, nah, ini kalian akan sering lihat ini nih. Kalau lihat-lihat alat geofisika gitu ya, atau banyak nanti yang disajikan dalam bentuk frekuensi gitu ya, dan amplitudenya berapa. Di sini saya punya nilai GS gitu ya, sama dengan VC per VI, berarti VC-nya yang jadi output. Dilihat di sini ya, bagian ini, sorry, ya, bagian ini VC yang jadi output ya. Saya dapatkan persamaan fungsi alihnya seper RCS tambah 1. Dalam menggambarkan diagram bode plotnya, frekuensi responnya seperti ini. Jadi saya akan punya namanya cut off frekuensi. Ya. Ini namanya cut off frekuensi. Ya. Jadi cut off frekuensi ini dia mulai turun gitu ya. Jadi artinya frekuensi yang di atas ini akan diredam gitu ya. Frekuensi yang high akan diredam. Oke, sehingga outputnya atau desibelnya itu makanya jadi minus gitu ya. Jadi diredam, sedangkan output yang di sini, yang F yang low itu diloloskan, lolos. Batasnya adalah di FC ini. Oke, bagaimana tahu nilai FC? Nah, ini saya kasih tahu dulu di selanjutnya dengan ya. Oke, kita lihat ini dulu deh. Memahami maksud diagramnya ini apa. Jadi pada saat VC ini nanti gain-nya ya, gain itu diambil dari sini. Ini jadi sumbu X-nya itu adalah frekuensi, sumbu Y-nya adalah gain ya, adalah gain. Gain itu dihitung dengan ini. Ya, ini power gain 20 log V out dibagi dengan V in. Oke, jadi bisa dimasukkan itu saat dia sampai di VC, itu artinya gain-nya sudah turun sebesar minus 3 desibel. Ya, ini dinyatakan dalam desibel, jadi sudah mulai turun 3 desibel. Jadi sebenarnya cut off-nya itu sudah mulai diredam sekitar sini nih. Ya, jadi sebelum itu dia sudah mulai turun. Dia sudah mulai turun sampai di mana nih VC ya, dia sudah turun minus 3 desibel. Kemudian dia akan mengalami penurunan 10 desibel per decade gitu ya. Artinya apa? Kalau misalnya di sini cut off frekuensinya 10 Hz ya, 10 Hz. Frekuensi di bawah 10 Hz akan gain-nya 0. Jadi lolos ya. Gain-nya lolos. Di atas 10 Hz dia mulai diredam amplitudenya sebesar minus 20 desibel per decade. Artinya kalau di sini dia sudah turun 0 ya, sudah turun dari 0. Misalnya di sini per decade jadi pangkat 10 di sini 100 Hz. 100 Hz ya. Berarti ini sudah turun sebanyak minus 20 desibel. Oke, ada tanggapan? Hah? Jadi memahami diagram bode plotnya seperti itu ya. Artinya ya ini dipahami dulu aja kalau misalnya frekuensi yang tinggi nanti akan diredam. Saya akan kasih contoh nanti bagaimana cara menggambarnya. Oke, Pak. Kalau high pass filter tentunya kita akan bentuk yang berlawanan seperti yang tadi. Justru yang low frekuensi itu yang diredam ya. Jadi gain-nya akan lebih dibikin minus gitu ya. Sedangkan yang high pass-nya itu gain-nya positif. Nah, ini high pass filter. Lalu tadi saya sempat menyinggung
frekuensi cut off, FC, ya, cut off frekuensi. Ini sebenarnya tergantung dari apa? Tergantung dari berapa besar nilai R dan C-nya. Ya, tergantung berapa besar nilai R dan C. Saya kasih penurunannya di sini. Jadi tadi cut off frekuensi ini sudah convention-nya gitu ya. Didefinisikan sebagai frekuensi di mana amplitudonya GS itu sudah turun 1/2 atau sudah turun minus 3 dB gitu ya. Jadi kalau frekuensi responnya belum turun minus 3 dB, contohnya di sini, ini belum FC. Meskipun dia udah mulai turun gitu. Nah, FC-nya itu diambil kalau dia sudah capai turun minus 3 desibel. Nah, itu sebagai convention-nya gitu ya. Nah, minus 3 desibel ini sebenarnya sama juga dengan GS-nya sudah turun 1/2 gitu ya, 1/2. Jadi kalau saya masukkan pakai low pass filter tadi, ini low pass filter, sama dengan 1/2 itu ya, 1/2, di mana sebenarnya S itu juga ada omeganya gitu ya. Jadi saya aplikasikan S ini jadi omega gitu. Jadi ini jadi berubah fungsinya G omega, karena saya mau dapatkan F gitu ya. Saya mau dapatkan F. Sehingga omega ini saya ganti dengan, saya ganti dengan apa? 2πf. Ya. Jadi RC 2πf sama dengan 1/2. Oke. Jadi 1/RC dikali 2πf tambah 1 sama dengan 1/2. Oke. Jadi kalau kalian teruskan, nanti saya mau dapat FC itu sama dengan berapa? Sama dengan ini. 1/2πRC. Ya. Saya nggak lanjutin ini karena nanti makan waktu. Paham ya? Paham, Pak, paham. Paham. Jadi nilai frekuensi cut off itu tergantung dengan nilai R dan juga nilai C. Sekarang kita tes. Kalau misalnya saya punya rangkaian RC low pass filter dibuat dengan R 150 ohm, C-nya 10,6 μF. Oke, dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, tentukan cut off frekuensi. Ya udah, kita tinggal masukkan. Berarti FC sama dengan 1 dibagi dengan 2π kali 150, oke? Dikali dengan 10,6 kali 10 pangkat kali 10. Nah, dicoba nih pakai kalkulator. Hasilnya ini 100 Hz. Udah dibikin sedemikian rupa. Oke? Iya, Pak, benar, Pak. 100,09. Benar ya? Nah, jadi kalau saya punya rangkaian kayak tadi, dengan R-nya itu adalah 150, lalu C-nya itu adalah yang itu. Oh, saya tahu ini kenapa. Nah, C-nya yang tadi yang ini ya, C-nya yang ini adalah 10,6 μF ya. Artinya dia akan punya frekuensi cut off 100 Hz. Kalau misalnya sekarang saya ukur di sini ya, nilai ininya, nilai V-nya ya, nilai VC-nya itu nanti tergantung dengan frekuensi dari sumber tegangan. Ya. Kalau misalnya tegangan misalnya 5 volt gitu, 5 volt dengan frekuensi, ingat ini harus bolak-balik, dia punya frekuensi. Kalau 60 Hz artinya apa? Ya outputnya masih tetap ini nanti akan 5 volt juga. Gitu ya. Tapi kalau saya punya V 5 volt tapi frekuensinya itu lebih besar, misalnya 200, nah ini akan diredam. Ya mungkin FC-nya bisa sama dengan 0 volt. Gitu. Ya. Ini
Paham ya? Masih ingat nggak sih kalau misalnya ini frekuensi? Nih misalnya nih, ya, dia tegangan bolak-balik 5 volt ya. 5 volt. Oke, ini dalam volt. Tapi saya juga punya yang sama 5 volt, tapi frekuensinya lebih tinggi. Kayak gini kan bentuknya. Ya. Oke. Nah, yang ini juga 5 volt. Kalau yang ini maksud saya adalah 5 volt tapi 200 Hz. Oke. Kalau yang merah tadi, ya, yang merah tadi ini adalah 5 volt tapi 60 Hz misalnya. Oke. Jadi kalau dia masuk ke dalam sinyal inputan di sini, saya ukur tegangannya. Untuk frekuensi yang rendah, dia tetap keluar sama. Tapi kalau untuk frekuensi yang tinggi, yang 200 Hz ini, ya mungkin dia akan diredam. Nilainya mungkin lebih kecil dari 5 atau mungkin ya sama dengan, kita harus hitung. Sampai sini paham? Ya, Pak. Oke, good. Paham, Pak. Nah, ini teknik untuk menggambar Bode plotnya sekarang. Untuk gambar Bode plot, ini. Contoh sekarang tadi saya punya cut off yang 100 Hz ya. Oke. Tadi 100 Hz FC saya yang barusan 100 Hz. Artinya apa? Frekuensi yang di bawah 100 Hz diloloskan, frekuensi yang di atas 100 Hz diredam, gitu ya. Nah, perlu diingat di sini Bode plot ini di sumbu X-nya adalah Hertz, tapi dinyatakan dalam skala log. Artinya, ini berapa? Ini 1 Hertz. Ya. Sorry. Yang pojok sini, ini 10 pangkat 0, berarti ini 1 Hertz. Ya. Dalam log 10 dinyatakan. Ini 10, berarti ini berapa? Ini 100. 100. Ini 1000. Ini 10.000. Oke? 10.000 Hz. Berarti nilai yang di bawah 100 Hz akan diloloskan, di atas 100 Hz di. Nah, caranya kita bisa bikin manual. Contoh yang saya berikan. Dengan FC 100 Hz, berarti di titik ini nanti dia akan mengalami penurunan sebesar berapa? 3 desibel. Jadi yang ini gain-nya atau magnitudenya dalam desibel. Paling atas 0, makin ke bawah nilainya minus, gitu ya. Ini dia sudah mengalami penurunan minus 3 desibel. Oke? Nah, selanjutnya jangan dulu bikin. Oke? Selanjutnya berikutnya dia akan mengalami penurunan sebesar minus 20 desibel per dekade. Artinya, kalau 100 Hz, satu dekade berikutnya adalah berapa? 1000. 40. Oh, 1000. 1000, Pak. Ya, dekade berikutnya itu 1000. Dekade berikutnya adalah 10.000. Jadi, dari frekuensi cut off 100 ke satu dekade, dia akan turun berapa? Akan turun 20 desibel. Nih, 20 desibel. Ya kan? Lalu saat dia di 10 pangkat 4, dia akan turun 20 desibel juga kan? Dengan gradien yang sama, minus 20 desibel per decade. Berarti ini akan turun jadi minus 40 desibel. Jadi 40 desibel. minus 20 desibel per decade ini adalah gradiennya. Ya, gradien penurunannya. Oke, terus kita bikin garis lurus putus-putus yang ini dari 0, lalu minus 20, lalu minus 40, kemudian baru kita gambar yang si frekuensi responnya. Jadi mulai digambar lurus gitu ya, lurus. Ini masih 0, mendekati 100 Hz kita udah mulai turunin dia. Udah mulai turunin
sampai di sini. Selanjutnya dilanjutin. Gitu. Nah, ini jadi bode plotnya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Enggak. Bisa ya? Bisa. Ya, Pak, bisa, Pak. Insya Allah, Pak. Hah? Bisa. Ini semua tidur ya jangan-jangan. Enggak, Pak, enggak. Enggak, Pak. Nyata. Saya memperhatikan. Oke. Ngantuk emang iya, Pak. Tapi perhatiin loh, Pak. Astaga. Karena nggak kelihatan mukanya. Oke, itu untuk menggambar bode plot. Ya. Nah, ini pendekatan bode namanya. Jadi yaitu diambil bahwa kalau sudah turun minus 3 desibel itu adalah frekuensi cut off-nya, ya. Ada pertanyaan? Enggak ada. Very good. Pak, maksudnya tiap dekade itu apa, Pak? Dekade itu ini loh. Dari 1 ke 10 itu 1 dekade. Oh, paham, Pak. Nih, satu ini. Karena ini skala log 10. Jadi makanya disebut dekade. Dari 10 ke 100, 1 dekade. Dari 100 ke 1000, 1 dekade. Ini juga 1 dekade. Oke? Dia minus 20 per dekade, artinya ya, jadi ya ini. Awalnya 100, dia masih 0 desibelnya. Lalu di 1000, dia turun di minus 20. Di 10 pangkat 4 atau di 10.000, bukan minus 20 lagi, tapi jadinya minus 40. Harus gradiennya harus sama, gitu ya. Nah, baru kita tarik garis lurus dari 0, minus 20, minus 40. Ya. Nah, itu jadi garis merah ini, garis putus-putus ini jadi acuan kita, gitu ya. Yang mana pokoknya kalau sudah mendekati minus 3 desibel, dia mulai diturunkan, lalu nanti berhimpitan sama garis gradiennya ini. Oke? Karena nanti saya akan minta kalian untuk gambar ini, ya. Jadi harus dipahami. Mbak. Ya, nanti kasih tugas. Habis inilah. Pak, itu ada ketentuan nggak, Pak? Itu pas nurunnya itu mulai dari berapa gitu, Pak? Kan mendekati yang 100 Hz itu. Cuman untuk yang benernya ada itunya nggak, Pak? Aturan gitu. Turunnya itu dari mana? By equation sebenarnya ada kalau kamu pakai program MATLAB atau Python, itu nanti dia akan ya punya ininya, nilai pasti di sini berapa gitu ya. Tapi teknik manualnya seperti itu. Jadi dari minus 3 desibel ini udah mulai diturunin aja gitu. Nggak apa-apa. Yang sebenarnya meskipun ini udah diredam, tapi ini dianggap masih diloloskan. Gitu. Masih diloloskan. Karena intinya harus sampai cut off dulu. Iya, karena apa? Karena cut off itu dia nggak langsung seperti ini menujam gitu. Nggak mungkin kayak gitu. Ya. Jadi desain filter itu desain filter itu nggak mungkin jebret gitu langsung ini. Kalau di Iya. Gitu. Tapi desain siap, itu Pak, siap. Dia akan bentuknya seperti ini. Gitu. Ya, logaritmik. Nanti kalian akan menemukan kok ini di analisis sinyal. Semuanya perlahan ya, Pak ya? Sama Pak Waskito. Ya, perlahan. Virus corona juga perlahan kok Pak nyebarnya. Kalau corona, dia eksponensial. Wah, mantap. Nah, itu eksponensial, itu justru bahaya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, berarti tadi tuh cara gambarnya tuh pertama kita lihat penurunan berapa desibelnya dulu, baru dititikin gitu, Pak. Harus tahu dulu berapa FC-nya. Di sini saya punya FC 100 Hz. Jadi ditentukan di FC 100 Hz, meaning di 100 Hz ini sudah harus turun minus 3 desibel. Kalau saya punya FC-nya di 1000 Hz, ya, berarti di 1000 Hz ini nanti harusnya turunnya di minus 3 desibel. Minus 20. Berarti freehand gitu aja, Pak. Minus 20-nya nanti di sini. Berarti FC-nya diketahui ya, Pak? Iya. FC ini harus dicari. Kalau di sini FC 1000, berarti dia minus 3 desibelnya di 1000. Minus 20-nya ada di 10.000.
10.000. Nah, nanti bentuknya jadi bentuknya kayak gini. Ya, menjelang ini dia udah mulai turun, terus seret. Freehand aja kan Pak? Apa? Freehand. Gambar gitu aja. Ya, saya Tarik garis lurus. masih memikirkan nanti tugasnya apa, pakai MATLAB apa Python gitu. Buat Jangan hand Pak, jangan Pak, jangan. Manual aja Pak. Jangan susah-susah, Pak. Masya Allah Pak. Masya Manual Allah, aja nggak Pak. Ini apa-apa. corona. Ya, Manual aja sih ya, Pak. menyita waktu kalian. Enggak. Gampang Tapi- manual. Kalau angkanya gampang, Pak, nggak menyita waktu, Pak. Apalagi MATLAB Pak. Biar lebih Manual nggak aja, Pak. waktu, nggak usah PR, Pak. Iya benar Pak. Wah, itu lebih bagus, Pak. Itu lebih Iya, benar Pak. Pak. Udah kita belajar aja. Iya. Saya harus make sure, maksudnya pencapaiannya itu dipahami gitu. Output dari learning outcome-nya ini ada. Jadi harus Iya sih, Pak, lewat benar. apa? Lewat tes ya. Ya emang gimana Lewat lagi kan. UAS aja, Pak. Bacot Fikri. Nanti tahu-tahu UAS-nya Semua. saya Rian udah periksa dijaga UTS, mulutnya, Rian. UTS-nya agak gimana ya. Ya emang agak ngawur sih Pak. namanya Itu gimana, Pak? Aduh. soalnya. Ya saya nggak menyangka ekspektasi saya terlalu tinggi mungkin buat kalian. Kita juga gak menyangka soalnya gitu sih Kita kemarin. bingung Pak. Pak dari Pak. nomor 1 aja kita udah bingung Pak. Kami juga udah sebenarnya yakin bakal bisa, tapi Kita di kelas udah yakin banget sih Pak di kelas. Nah, ya. ya Sebelum udah. ujian Paper juga yakin lancar Pak. kan latihan, kuis lancar. Setelah ujian Tahu-taunya Ya, kita belajar di Indo soal Di di nomor Amerika 5 yang itu keluar, juga Pak. kayak yang nomor 5 itu harusnya bentuknya gini. Set, gitu kan. Sampai di sini nanti dia turun lagi. Tinggal digabung aja. Iya, Pak, bener, Pak. Gitu, Pak. Nah, tapi ada yang misahin. Ada yang misahin. Ada yang gitu. didobel kan, Pak? Ada yang misahin. Ya, nggak Jawabannya apa-apa. mungkin jadi satu kan, Pak? Saya salah Bohong, lurusin Fikri. aja. Bohong. Ya udah, oke, ini terakhir. Di nomor 5 itu jawaban yang benar jadi satu kurva kan, Pak? Enggak bohong. Fikri. Oke, ini terakhir. Mau cepat selesai nggak? Iya, Bapak. Iya, ya Pak. Sah, Pak, silakan. Pak, cepat selesai, Udah Pak. azan nih Pak, udah azan di Becas. sini. Ya udah. Oke. Ini tadi saya udah ini ngasih juga sedikit visualisasi ya. Kalau misalnya sumber tegangan inputnya itu 10 volt ya, 10 volt. Lalu frekuensinya saya variasikan. Karena V input ini kan saya misalnya punya generator gitu ya. Generatornya itu bisa saya ganti-ganti frekuensinya. Artinya kalau makin tinggi berarti dia makin cepat bolak-baliknya gitu ya. Osilasinya makin cepat. Lalu saya visualisasikan di sini. Misalnya input saya yang ini, berarti yang ada di generatornya. Ya, ini dari generator. Saya bisa variasikan dia 10 Hz, 20 Hz, 40 Hz, 80 Hz, 160 Hz. Oke. FC itu sebagai output. Ya, FC sebagai output saya perhatikan gitu ya. Dengan nilai R-nya tadi berapa tuh? 150 ohm, lalu C-nya itu 10,6 mu farad gitu ya. Kalau saya masukkan ini 10 Hz, Vout-nya tetap berapa? 10 volt. Bagian di sini tetap dapat apa? 10 volt. Amplitude-nya akan tetap. Untuk yang 20 Hz, tentunya dia akan bentuknya lebih rapat gitu ya. Juga output-nya akan sama 20 Hz. Kenapa? Karena dia masih di bawah 100. 100. 40 juga, 100, Pak. 80 juga, output-nya makin akan sama gitu. Mungkin sudah mendekati 80, mungkin udah agak sedikit teredam gitu ya, sedikit 90. Tapi itu masih disebut diloloskan, gitu, karena belum turun 3 desibel. Tapi kalau saya punya 160, nah itu sudah lewat dari 100 Hz kan? Amplitudenya akan berkurang. Nah, VC-nya ini mungkin lebih kecil dari 10 volt nanti. Gitu. Oke. Jadi secara visualisasi seperti ini dari domain T. Kalau kita tadi ngomongin frekuensi di sini, ini frekuensi. Tapi kalau dalam domain waktunya akan terlihat seperti ini. Jadi tahu osiloskop nggak? Tahu, Pak. Nah, osiloskop Tahu. itu nanti bisa nampilin kayak gini nih, ya. Jadi kalau dibandingkan, nanti saat dia di atas 100 Hz, itu udah mulai kecil amplitudenya. Makin lama makin kecil sampai 0. Ya. Ya mungkin ini udah kecil sampai 5 misalnya. Sampai 5 volt.
Kalau saya ukur VR gimana? Kalau yang saya ukur VR gimana? Guys. Hah? Bentar, Pak. Ngapain? Mikir, Pak. Kalau ini V-out-nya adalah VC, ya, V-out-nya adalah VC. Sekarang kalau saya punya V-out-nya itu adalah V-out-nya adalah VR, gimana? Yang di 10 Hz keluarnya berapa? 10 volt juga atau enggak? Sama. Pak. Hah? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil. Sama. Nah, kan lebih kecil. Kok sama? Kan Fikri. kalau VR ini Dia- jadi apa? Low pass, Pak. High pass. High pass, high pass. Ya, jadi high pass. Artinya yang low frekuensi diredam. Artinya nanti kamu akan punya V-out bentuknya mungkin seperti ini. Frekuensinya tetap sama, tapi amplitudenya Berkurang. Beda. gitu ya. Yang ini juga mungkin berkurang, tapi amplitude kalau frekuensinya sama. Ya, frekuensinya tetap 20 Hz. Kurang lebih seperti itu. Paham ya? Ya, Pak. Siap. Paham. Nah, kalau bandpass kayak gini. Bandpass itu nanti punya 2 FC. Tengah-tengah. Ada 2 FC ya? Ya, ini yang ini udah ya. Saya lanjut ya ke bandpass kali. Ya, Pak. Ini udah, oke. Nah, Ya, Pak. kalau bandpass itu punya 2 FC, ya. Punya 2 FC, berarti ada frekuensi cut off misalnya di sini 10 Hz. Nah, misalnya di sini 1000 Hz. Gitu. Ya. 100 Pak itu. Oh iya. 1000 Hz misalnya. Oke. Nah, sekarang yang jadi PR nanti yang harus kalian kumpulkan di Google Classroom, gimana kita mendesain rangkaiannya kalau bandpass. Mendesain rangkaian bandpass, Pak. Ya, ini kamu googling di internet bisa kan. Kalau misalnya tadi R, ini, Aduh. ini, Iya. ini R, ini V, Gas. ini C kan. Kalau yang Ya. ini diukur, ini apa? Low pass filter. Low pass filter. Kalau yang ini yang saya ukur, jadinya apa? High High pass. pass filter. High pass Nah, filter. saya mau band pass filter. Di How- mana? Oh, Ukurnya berarti di mana, situ, Pak? Di luar, Pak. How? Bawah berarti, Pak. Gimana cara kita meng-create ini? Bawah gimana? Bawah ini. Apa? Itu, Pak, di situ, Pak. Aduh, saya juga nggak bisa nunjuk nih, Pak. Dari R sampai C kayaknya, Pak. Dari R sampai C. Semuanya. Nah, R dan C. clue-nya adalah Semuanya, Pak. clue-nya adalah gabungan. Gabungan. Ah, itu, Pak. Sama Kan bener kan, Pak? Andre. Apa? Ah, Yang benar siapa? Jadi gabungan nanti ada lagi satu rangkaian yang RC, gitu ya. tugas lebih susah biasanya. Biar paham ya. Jadi apa? Iya, Pak, siapa? V-out-nya ini, V-out yang ini sudah di LPF kan? Oke. Nanti harus masuk ke apa? Ada lagi yang rangkaian barunya, RC yang baru. Jadi ini RC pertama, ya. Ya. RC pertama harus didesain dia punya 10 Hz. Lalu RC berikutnya harus didesain yang kedua punya frekuensi respon 1000 Hz. Ya, 100. Oke. Artinya apa? Akan ada 2 RC. Oke? Ya, Pak. Tapi digabung, Pak. Nanti ya makanya kamu coba cari. Silahkan Siap. googling bentuknya kayak Googling. gimana. Googling aja, tapi Iya. nanti bisa paham.